Pengumuman terbaru Simon Cowell dikecam penggemar K-pop. Pengumuman viral Simon Cowell membuat para penggemar K-pop kesal. Simon adalah tokoh televisi Inggris, pengusaha dan eksekutif rekaman yang dikenal karena perannya dalam menciptakan beberapa aksi musik terbesar. Dari jumlah tersebut, yang paling terkenal tidak diragukan lagi adalah One Direction. Grup beranggota kelima orang ini dibentuk di The X Factor yang menjadi bintang besar sebelum kepergian Zayn Malik pada Maret 2015 dan jeda tanpa batas waktu mereka yang dimulai pada 2016. Tampaknya jeda ini berdampak langsung pada Simon karena pengumuman terbarunya menyebutkan nama mereka. Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni, Simon menyatakan bahwa dia sedang mencari One Direction berikutnya dengan mengatakan tidak ada boyband yang mencapai tingkat kesuksesan yang sama. Setiap generasi berhak mendapatkan boyband mega bintang dan menurutku belum ada satu generasi pun yang meraih kesuksesan One Direction dalam lebih dari 14 tahun. Industri ini cenderung berfokus pada artis solo, jadi biasanya dibutuhkan seseorang dari luar untuk membentuk sebuah grup, kata Simon. Banyak penggemar K-pop yang tersinggung dengan hal ini menyebut perspektif Simon yang sentris barat dengan sengaja mengabaikan kesuksesan grup K-pop. Beberapa bahkan mengingat reaksi Cowell sendiri terhadap kesuksesan BTS ketika dia menyebutkan keinginannya untuk membuat grup pop Inggris untuk menyaingi mereka. Saluran ini punya alasan yang baik. BTS telah memecahkan beberapa rekor yang dibuat oleh One Direction, termasuk pengikut terbanyak di Instagram dan X, dan rekor acara bioskop global. Grup ini juga mengungguli One Direction dalam bidang musik, termasuk memecahkan rekor mereka untuk penayangan terbanyak di video YouTube dalam 24 jam dan punya lebih banyak nomor 1 di tangga lagu Hot 100 Billboard selain rekor lainnya. Meskipun masa aktif grup tersebut tidak tumpang tindih, terlihat bahwa pernyataan Simon mengabaikan BTS dan beberapa grup populer lainnya. Sebelumnya, pengumuman HYBE di Weverse memicu kemarahan. Pengumuman Weverse terbaru HYBE telah membuat marah para penggemar. Weverse adalah platform penggemar yang dibuat oleh HYBE yang memungkinkan para penggemar untuk mengobrol satu sama lain dan meningkatkan pesan untuk idola favorit mereka. Banyak yang menyukai beragam kemampuan platform ini dan bagaimana para idola menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Tapi platform tersebut juga telah digunakan untuk membantu menyampaikan pesan kepada para idola. Baru-baru ini, banyak penggemar yang meninggalkan informasi mengenai genosida yang sedang berlangsung di Palestina untuk dibaca dan diinformasikan kepada idola dan penggemar lainnya. Tapi pemberitahuan pedoman baru-baru ini membuat banyak orang merasa dibungkam oleh perusahaan. Menyusul lonjakan pesan pro-Palestina baru-baru ini, pemberitahuan dari Weverse BTS membahas pedoman aplikasi itu terlihat oleh penggemar. Dalam pemberitahuan itu, aplikasi tersebut menyebutkan dalam postingan yang mendeskripsikan atau mendorong prasangka terhadap sikap politik apapun dianggap melanggar pedoman. Postingan dan komentar yang mendiskriminasi atau mendorong prasangka terhadap pendirian politik, agama, gender, disabilitas, usia, ras, wilayah, pekerjaan, dan lain-lain. Pengumuman dari Weverse. Banyak yang menganggap hal ini secara mencurigakan bertepatan dengan masuknya pesan-pesan pro-Palestina. Fans telah memprotes HYBE selama beberapa bulan dengan menyerukan gerakan online HYBE Divest from Zionism dipelopori oleh penggemar Palestina. HYBE menerima reaksi besar atas pengumuman BTS Festa 2024. HYBE mendapat kecaman setelah pengumuman terbaru mereka untuk Festa BTS 2024. Meskipun para anggota BTS sedang menjalani wajib militer dengan Jin yang akan menyelesaikan wajib militer dalam hitungan hari, bukan berarti mereka tidak ingin ARMY merayakan hari jadi mereka. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di akhir bulan Mei terdapat pengumuman Festa BTS dengan kejutan spesial yang direncanakan grup itu. Pada tanggal 4 Juni, Weverse membuat pengumuman besar untuk merchandise Festa 2024 yang dapat dibeli oleh para penggemar, termasuk kaos, hoodie, casing ponsel, dan topi ember. Salah satu fitur spesial dari merchandise ini adalah kemampuan ARMY untuk menyesuaikan potongannya, termasuk emblem untuk BTS, Festa, dan masing-masing para anggota. Beberapa item juga dilengkapi dengan hadiah spesial berupa berbagai macam patch, serupa dengan modifikasi yang bisa kamu lakukan pada item di Weverse. Tapi saat postingan itu dibagikan oleh Weverse, ARMY tidak bisa menyembunyikan kemarahan terhadap desain merchandise tersebut. Festa adalah waktu yang tepat bagi para penggemar untuk merayakan hari jadi BTS dan ARMY menganggap HYBE malas dengan desain yang tidak punya pemikiran atau hubungan nyata dengan grup itu. Khususnya dengan berlanjutnya boikot terhadap HYBE karena kaitannya dengan Zionisme. Banyak yang berpikir bahwa mudah untuk tidak membeli barang dagangan tersebut mengingat kualitasnya. HYBE telah menjadi pusat perhatian kontroversi terkait perilisan merchandise untuk artisnya. HYBE juga sebelumnya dikritik
karena merchandise untuk RM. Baru-baru ini RM merilis album barunya yang bertajuk Right Place Wrong Person. Dengan dirilisnya album itu, sang idola telah memanjakan penggemarnya dengan video musik untuk beberapa lagu yang semuanya direkam sebelum ia menjalani wajib militer. Pada tanggal 27 Mei, Hype memberikan teaser perilisan merchandise terkait perilisan RM. Pada tanggal 28 Mei, akun Hype Merch X membagikan sekilas tentang merchandise tersebut, antara lain mug, bantal, pakaian jadi, dan masih banyak lagi. Saat foto-foto itu dibagikan, ARMY tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap kualitas dan kreativitas merchandise itu. Baju yang berbagi bahwa Hype tampaknya tidak berupaya menciptakan produk untuk penggemar, bahkan membagikan produk buatan penggemar yang lebih sesuai dengan konsepnya, dan menambahkan bahwa satu-satunya bagian dari solo RM yang melibatkan Hype adalah merchandise, tetapi mereka tidak bisa melakukannya dengan benar. Ini bukan pertama kalinya Hype mendapat kecaman, dan beberapa pengumuman merchandise Seventeen juga mendapat kritik serupa. Tak hanya itu, kemunculan pertama Jin pasca wajib militer menuai kritik pedas terhadap Hype. Dengan Jin dijadwalkan akan segera keluar dari militer, bikin musik memberikan pemberitahuan kepada penggemar tentang rencana aktivitas untuk comeback-nya. Jin yang akan resmi menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni 2024 akan mengadakan fan meeting langsung untuk merayakan Festa 2024, ulang tahun debut BTS. Dia juga akan menyapa penggemar melalui siaran langsung, tapi hanya dapat diakses oleh mereka yang telah membeli keanggotaan Weverse. Aktivitas terakhir ini telah menyebabkan kegemparan besar di kalangan ARMY karena BTS belum pernah mengadakan siaran langsung di balik paywall. Penggemar kecewa melihat Hype menempuh jalur yang sama seperti banyak perusahaan K-pop lainnya yang memonetisasi setiap aspek interaksi idola penggemar untuk memaksimalkan keuntungan. Banyak juga yang menyatakan bahwa dari kejadian sebelumnya, keputusan ini tampaknya bertentangan dengan nilai-nilai Jin. Meskipun beberapa orang merasa bahwa ini adalah langkah penting dari pihak Hype untuk melindungi Jin dari penggemar yang mungkin mengirimkan komentar tentang boikot yang sedang berlangsung atau menyampaikan pesan mereka untuk mendukung Palestina, yang lain menunjukkan bahwa pandangan itu akan merugikan anggota BTS. Bahkan ada yang berteori bahwa monetisasi berlebihan ini adalah akibat langsung dari hilangnya laba bersih Hype akibat kerugian finansial besar yang dialami anak perusahaannya selama BTS tidak aktif. Menurut laporan yang dirilis oleh perusahaan itu sendiri, selama kuartal pertama tahun 2024, anak perusahaan seperti Hype Amerika, Hype X UMG, Weverse, dan Hype IM masing-masing mengalami kerugian lebih dari 5 miliar won. Secara keseluruhan, terdapat banyak suara yang mengkritik tindakan ini dari setiap bagian dari basis penggemar, terlepas dari posisi mereka dalam kaitannya dengan boikot yang sedang terjadi dan isu-isu lainnya. Pendapat mayoritas tampaknya adalah Hype meninggalkan cara lamanya untuk memaksimalkan keuntungan di BTS. Ini bukan pertama kalinya Hype mendapat kecaman, dan beberapa pengumuman merchandise Seventeen juga mendapat kritik serupa. Seventeen debut pada 2015 dan telah merebut hati netizen menjelang ulang tahun ke-9 mereka karena marah pada Hype atas pengumuman terbaru mereka. Selama bertahun-tahun, Seventeen telah menghasilkan beberapa merchandise yang indah dan bermakna untuk merayakan hari jadi mereka, baik itu kalung, jimat, dan bahkan anting. Baru-baru ini, Hype telah membagikan teaser tentang apa yang diharapkan para penggemar dari merchandise Seventeen untuk merayakan hari jadi ke-9 mereka. Mengesampingkan bahwa banyak penggemar tidak mau membeli karena pro-Palestina memboikot Hype, penggemar menunjukkan bahwa desain itu tampaknya tidak punya karakter dan menghilangkan inti dari Seventeen saat mereka berbagi contoh lainnya. Pada tanggal 22 Mei, diumumkan bahwa merchandise untuk ulang tahun itu adalah kalung yang dipasangkan dengan pesona untuk setiap anggota. Setelah beberapa kebingungan, mereka juga mencocokkan setiap pesona dengan anggota itu dan memberikan gambaran yang lebih baik pada penggemar tentang apa yang bisa diharapkan. Meskipun ada konsensus umum tentang desain yang murah dan tidak kreatif, netizen berbagi bagaimana rasanya Hype bahkan tidak berkonsultasi dengan anggota atau penggemar. Meskipun beberapa desainnya masuk akal seperti S-Corps dengan buah cherry, Uzi dengan not musik atau tombol keyboard Wonwoo. Beberapa sepertinya tidak masuk akal seperti Vernon dan UFO, yang lain diartikan secara harfiah seperti dino dengan dinosaurus. Secara khusus, netizen marah karena Mingyu adalah kentang goreng.
Di masa lalu, sang idola menunjukkan bahwa dia merasa tidak nyaman dengan lelucon kentang yang dibuat, yang telah menjadi hal biasa selama beberapa bulan terakhir. Setelah melihat Hype menggunakan lelucon untuk merchandise itu, fans sangat marah karena mereka menunjukkan bahwa ada banyak item yang dapat mewakili kasih sayang Mingyu yang tidak dia bagikan, membuatnya merasa tidak nyaman. Seventeen punya citra dan identitas yang berbeda, tetapi fans menganggap Hype melakukan upaya minimal hanya untuk mendapatkan uang dari penggemar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.